Selamat malam Romo. Katolik, Protestan. Protestan Romo. Saya yang waktu 2 bulan lalu yang pernah nanya ke Romo. Dari mana GPI? Oh, dari GPIB Romo. GPIB itu apa ya? Karismatik, Gereja, Pentekost, Gereja Lutheran, Protestan Indonesia bagian Barat Romo. Kayak GKI Romo. Calvinis, Ada. Calvinis. Oh, Calvinis, oke. Ya, berarti double predestinasi ya? Saya umat yang awam Romo. Cuma Ya, saya mau maksudnya. bertanya, mau belajar. Tapi tidak saya jelaskan double. Kalau kalian Calvinis berarti menganut predestinasi, double predestinasi. Sudah ditentukan selamat dari sana, di sini dan juga ke sana. Sama dengan takdir kalau kata lainnya. Kamu sudah ditakdirkan untuk selamat, tapi tidak berjuang. Mau berdosa makanya saya tidak mau pakai idenya Luther. Luther bilang begini, pecca fortiter crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, percayalah sekuat tenagamu, selesai. Dia bilang bisa berbuat cabul 1000 kali sehari, hanya dengan percaya dosamu sudah diampuni dan kau selamat. Atau dia bilang begini, loco caritatis ponemus fidem, di tempatnya berbelas kasih, perbuatan kasih gantikanlah itu dengan iman. Karena itu seorang Lutheran, seorang Protestan, dia harus mengimani apa yang diberikan, diajarkan oleh pendirinya. Ketika Luther mengatakan bahwa loco caritatis ponemus fidem, artinya menghilangkan betul-betul perbuatan kasih dan hanya iman. Karena itu jangan kau katakan bahwa iman itu buah, perbuatan itu buah dari iman. Berarti sudah melanggar apa yang diajarkan oleh pendirimu. Tapi karena engkau bukan dari segitu, engkau bilang awam, ya sudah, tidak apa. Saya hanya tadi menjelaskan sedikit bagaimana asas iman dari Protestantisme. Oh, silakan Fernando. Ya Romo, tadi kan Romo membahas tentang apostolik. Yang saya ketahui kan apostolik berarti mengikuti ajaran-ajaran rasul atau gereja yang didirikan oleh rasul. Nah, Katolik itu kan dari Rasul Petrus sampai Paus sekarang kan Romo, Pemimpin, otoritasnya. pemimpinnya. Nah, kalau rasul-rasul yang lain Romo kayak Andreas, Bartolomeus, Thomas, mereka menahbiskannya ke siapa Romo? Dan apakah ada orang-orangnya sekarang? Terima kasih Romo. Iya, ada tindak lanjutnya, itu ada. Seperti Timotius ditabiskan oleh siapa? Paulus, Romo. Oleh Paulus. Yohanes menabiskan siapa? Muridnya, rasul. Muridnya yang mengatakan kata Katolik. Polikarpus bukan Romo? Siapa yang mengatakan gereja Kristus punya namanya Katolik? Siapa? Di abad kedua kan ini Romo klunya. Ignat. Abad kedua kan Ignatius. Siapa muridnya Yohanes? Nah, aduh. Ignatius. Ignatius dari Antioquia. Penurunan berkelanjut sampai dengan sekarang. Kalau engkau tanya saya tabiskan siapa? Ya, Monsignor Sensi, almarhum. Monsignor Sensi ditabiskan oleh siapa? Sampai kembali kepada para rasul. Sekarang saya mau tanya engkau, pendeta siapa yang tabiskan? Dan engkau buat kronologi sampai kepada pendetamu sekarang. Engkau pernah tanya, pendeta, engkau ditabiskan oleh siapa? Kalau Katolik, santai saja. Punya runutan sampai kepada para rasul. Sekarang saya mau tanya engkau sebagai Protestan. Kau tunjukkan di sini, Calvin itu, dia seorang imam? Fernando? Setahu saya bukan ya Romo ya. Yang imam itu Martin Luther. Calvin itu lawyer, ahli hukum, bukan imam. Bagaimana dia ahli hukum lawyer menabiskan dirinya sendiri? Dan Martin Luther tidak bisa menabiskan orang lain karena dia bukan uskup. Dari segi saja pekerjaannya sebagai lawyer, ahli hukum si Calvin itu, bagaimana engkau mengatakan bahwa Calvin mempunyai suksesi apostolik? Jadi kamu ini ikut Yesus atau ikut ahli hukum? Ikut para rasul atau ikut ahli hukum?
Fernando, dari segi pekerjaannya sudah sangat menyimpang. Engkau jawab dulu. Jadi engkau ikut siapa? Ahli hukum? Tuhan Yesus lah Romo. Tapi dia ahli hukum. Bagaimana dia ikut Yesus? Siap Romo. Baik. Kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau setiap hari engkau mencuri, engkau pencuri. Kalau setiap hari engkau menggosip, engkau tukang gosip. Kalau setiap hari engkau merasuli, engkau rasul. Kalau setiap hari engkau membela perkara orang, engkau lawyer, bukan rasul. Engkau adalah apa yang engkau buat. Nah Romo, berarti yang saya baca kan Romo, para rasul itu kan menyebarkan kekristenan ke seluruh penjuru dunia Romo. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia. Nah, apakah itu ajaran-ajaran gerejanya semua sama Romo dengan misalnya ajaran gereja Katolik? Semua sama. Karena itu kita bantu dulu Titus 1 ayat 5. Di setiap kota ditabiskan presbiter. Ketika mereka jalan, bentuk orang, tabiskan presbiter, tabiskan imam, tabiskan uskup. Para rasul itu. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan presbiter-presbiter di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Timotius 4 ayat 14 kalau tidak salah tentang nasihat Paulus kepada uskup Timotius. 1 Timotius 4 ayat Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Siapa yang mementabiskan Timotius? Paulus dan sidang presbiter dan para uskup yang lain, episkopus pada saat itu. Karena itu sangat jelas saudaraku dalam kekatolikan sampai sekarang. Hierarki dalam pengertian pentabisan dari Petrus dilanjutkan sampai dengan Paus Leo 267 paus. Karena itu pertanyaan saya untuk engkau. Bagaimana dengan pemberian Roh Kudus dalam pentabisan? Karena semua pentabisan harus melalui penumpangan tangan. Dan pertanyaan saya, siapa dari anggota dari Calvin yang menerima penumpangan tangan para rasul? Karena pemberian kuasa Roh Kudus melalui penumpangan tangan para rasul. Untuk sampai kepada Calvin ini menerima penumpangan tangan dari siapa? Karena engkau Calvinis. Saudaraku, Calvin terima penumpangan tangan dari siapa? Sedangkan dia ahli hukum, lawyer. Martin Luther tidak bisa sampai kepada suksesi apostolik karena dia seorang presbiter, dia bukan seorang episkopos. Sedangkan yang mentabiskan orang lain adalah uskup, obispo. Fernando, tolong cari kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Yohanes 8 ayat 31-32. Dan berpeganglah pada firman Tuhan. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berpeganglah pada firman. Dan milikilah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan Paulus menasihatkan uskup Timotius, jangan kau tergesa-gesa untuk mentabiskan orang lain. Padahal itu uskup Timotius.
Dalam 1 Timotius 5 ayat 17 ngomong tentang presbiter dan semuanya. Sekarang ayat 22 dia nasihati, jangan kau tergesa-gesa mentabiskan orang lain. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, Hanya saya butuh yang penumpangan tangan. Jangan kau tergesa-gesa mentabiskan, menumpangkan tangan atas orang lain. Selidiki dia baik-baik. Perintah untuk mentabiskan. Makanya pertanyaan saya, kalau itu Calvin, dia seorang imam, dia seorang presbiter, dia seorang episkopus. Karena gereja yang Kristus harus punya 3. Uskup, imam, dan diakon. Dalam skema hierarkis. Struktur hierarkis. Fernando, engkau pernah tanya pendetamu, pendeta, kita ini Calvinis, kita dapat penumpangan tangan dari Calvin, tapi Calvin ini ahli hukum, dia dapat penumpangan tangan dari siapa? Oh, dari Roh Kudus. Kapan Roh Kudus menumpangkan tangan? Sedangkan pemberian Roh Kudus itu melalui penumpangan tangan para rasul. Karena itu penting sekali dasar apostolik di dalam otoritas itu. Di dalam Kisah 8 ayat 18, pemberian kuasa melalui penumpangan tangan siapa-siapa. Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Apa yang Ta ditawarkan? berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Sekarang Petrus omong apa? Kau tidak mendapat bagian dari situ. Kau tidak bisa. Lanjut. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini." Tidak ada bagian dan hakmu. Tidak ada bagian dan hakmu. Yang omong tuh ketua kelas tuh, ketua para rasul. Dan karena itu ketika terjadi kevakuman dalam pelayanan apostolik, maka siapa yang harus berdiri? Kisah 1 ayat ke-15. Siapa yang harus berdiri? Kisah 1 ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Dan Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Oke, langsung ke 23. 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Apa yang mereka buat? Proses pemilihan konklav di sini. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk Itulah doa menerima di setiap konklav, doa ini. Setiap pemilihan. Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari calon-calon ini.
Tidak main-main. Dipilih untuk apa ayat 25? Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Sekarang 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Fernando, siapa yang berdiri untuk suksesinya Matias? Fernando, Iya Romo. siapa di situ yang berdiri untuk menggantikan Yudas untuk pemilihan Matias? Rasul siapa? Petrus. Peter Romo. Rasul yang dipercayakan Yesus untuk menggembalakan. Pertanyaan saya untuk engkau, kapan Yesus pilih Calvin? Ingat bahwa gereja yang didirikan oleh manusia punya nama. Engkau tahu nama gereja yang didirikan oleh manusia? Calvinis, mereka bilang Calvinis. Luther, mereka bilang Lutheran. Semua. Tapi Yesus punya Katolik. Pertanyaan, Fernando, engkau buka mic-mu. Iya Romo, saya buka Romo. Jangan tutup. Fernando, Katolik artinya apa? Universal. Allah itu universal, Iya Romo. berarti Allah itu Katolik. Engkau bantah sudah di sini. Engkau sendiri memberikan jawaban. Iya Romo. Engkau, Allah itu universal, Universal Romo. Katolik artinya universal, Iya Romo. artinya Allah itu Katolik. Iya betul Romo. Definisinya betul. Allah itu universal, Katolik. Artinya Allah itu Katolik. Sekarang Allah itu Protestan, Bukan Romo. Allah itu Calvinis, Bukan. Allah itu Lutheran, Bukan. Allah itu apa? Karismatik Pentekostas. Bukan Romo. Artinya Allah itu universal. Artinya Allah itu Katolik. Kalau engkau menerima Allah itu universal, engkau menerima Allah itu Katolik. Iya Romo. Di benak saya Allah itu universal, Allah itu kasih. Seperti itu Romo. Berarti bagaimana dengan Protestan? Engkau bingung sendiri tuh kan? Jadi saya juga maksudnya kan masih awam Romo. Saya benar-benar Ya santai saya, di bertanya. sini santai. Saya tidak menghakimi engkau. Tadi Dan hanya tanya belajar, supaya Romo. membuka pikiranmu, oke? Jadi berarti ini kalau dari penjelasan Romo tadi yang saya tangkap, mungkin pendeta-pendeta di Protestan, khususnya di GKI, GPIB atau HKBP, kan berarti tidak valid Romo. Tetapi mengapa jika orang-orang Protestan yang aliran tersebut yang saya sebut tadi, misalnya pindah ke Katolik, mereka pembaptisannya dianggap valid Romo formulanya. Karena Mengapa yang maksudnya pertama- berarti masih dianggap dong Romo itu pendetanya seperti itu? Tidak. Karena begini, pembaptisan itu hanya satu. Fernando, sampai orang Islam ketika dia membaptis emergensi seorang bayi, Fernando, engkau buka mic-mu. Saya tahu mau arahnya mau kemana. Baik, Engkau Romo. berarti Katolik mengakui Protestan. Ingat baik-baik. Di dalam kasus emergensi, agama lain pun, Islam, Hindu, Buddha, kalau dia tahu formula pembaptisan dan materi pembaptisan adalah air kepada seorang bayi, dia bisa membaptis walaupun dia punya agama lain.
Dan itu harus dilaporkan ke paroki bahwa terjadi pembaptisan emergensi dari seseorang yang membaptis dari agama Islam, Buddha, Hindu, atau Konghucu, ataupun seorang ateis. Tetapi dia membaptis dengan formulasi Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau engkau tanya saya anggap bahwa pembaptisan yang terjadi di Protestan adalah kasus emergensi kalau ketika dia pindah ke Katolik. Oh, itu saya baru tahu Romo. Berarti kasarnya kalau saya mau membaptis misalnya ponakan saya ngomong dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sah dong Romo berarti. Dalam kasus emergensi mau mati, jangan tiap kali engkau mau baptis suka-suka. Engkau tahu apa itu emergensi? Tahu Romo. Jadi saya anggap pembaptisan Protestan sebagai pembaptisan emergensi. Karena apa Fernando? Tidak bisa menentang apa yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 5. Apa yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 5, saudaraku? Berapa pembaptisan di sana? Tolong dibaca untuk dia. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Fernando, berapa pembaptisan di situ? Satu Romo. Kalau Katolik membaptis ulang, dia menentang apa yang ditulis oleh Paulus. Betul Romo. Karena itu saya menganggap kalau Protestan masuk, dia harus melakukan pembaharuan pembaptisan. Karena apa? Karena di sana tidak ada, waktu kalian di sana dibaptis tidak ada minyak katekumen, tidak ada minyak krisma. Maka harus diperbaharui pembaptisan kalian. Kalau Katolik membaptis ulang, artinya Katolik itu kurang ajar. Dia menentang skriptura yang Paulus omong. Satu pembaptisan. Bukan, ingat bahwa kalau Fernando sampai seorang dari agama lain, Hindu, Buddha, bisa membaptis emergensi. Saya selalu anggap pendeta kalau dia pindah Katolik, contohnya dia dibaptis, diperbaharui pembaptisan, anggap saya pembaptisan di Protestan emergensi. Islam saja bisa membaptis dalam kasus emergensi, apalagi pendeta. Engkau bisa mengerti? Bagaimana engkau merasa bagaimana komparasi ini dengan seorang dari agama lain membaptis dianggap sah dan seorang pendeta yang bongkar kitab suci membaptis? Nah ini saya baru tahu dari Romo. Saya baru tahu Romo ilmu ini, pengajaran ini. Karena itu, kalau seandainya Katolik membaptis ulang yang mereka yang sudah dibaptis, walaupun emergensi oleh agama lain, Bapa, Putra, Roh Kudus, artinya kalau Katolik membaptis ulang, dia menentang apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, satu pembaptisan. Karena itu yang Pentekostas dong, baptis orang, baptis lagi. Itu kamu nih injak-injak Santo Paulus bilang satu pembaptisan. Jadi betul Romo, memang faktanya kalau misalnya saya pindah misalnya ke gereja Pantai Kosta, itu ada lagi baptis dewasa Romo. Tapi saya tidak mau Romo. Sekarang saya waktu bayi pernah sudah dibaptis dan ada surat baptisnya. Dan jadi ada pertanyaan di dalam diri saya. Seperti itu Romo. Oke, Fernando, karena itu engkau jangan bilang ketika Katolik tidak membaptis lagi, hanya memperbaharui pembaptisan Protestan yang dibaptis Tritunggal, itu tidak berarti Katolik mengakui pendeta sebagai dalam proses suksesi apostolik. Saya pikir ini pikiran picik-picik sekali. Kalau begitu seorang yang tadi dalam kasus emergensi, dia yang Islam, dia juga mendapat suksesi apostolik? Tidak, Romo. Karena itu jangan kau bandingkan kalau itu pendeta Katolik mengakui pendeta karena mengakui pembaptisan. Karena Katolik tidak mau menentang apa sendiri yang ada dalam skriptura. Karena itu pertanyaan saya, yang lebih skriptura siapa? Yang kalian yang sola skriptura atau yang Katolik sebagai pemilik kitab suci? Betul Romo. Sekarang kau mengerti kenapa tidak dibaptis lagi? Paham Romo. Ya, tapi jangan pakai dalil ini untuk mengatakan bahwa Katolik mengakui suksesinya pendeta sejak kapan? Emang dari Hong Kong? Kalau itu bisa pakai logika juga, ngawur. Karena kalau itu yang kasus emergensi, yang dari agama lain yang membaptis dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus karena dia tahu formulanya atau rumusannya, artinya yang Islam juga mendapat, Buddha juga mendapat yang membaptis emergensi,
Karena dengan formula Tritunggal Maha Kudus akhirnya dia mendapat suksesi juga. Begitu Fernando. Karena yang tertulis itu tertulis. Paham Romo. Jadi jangan pakai Kristen teologi. Kenapa Katolik mengaku pembaptisan pendeta? Bukan mengaku pendetanya. Suka-suka. Belajar kembali Kristen teologi. Saya dengar di roomnya Santos ke umum itu. Kenapa Katolik membaptis? Tidak membaptis lagi orang-orang yang pindah Katolik. Ya karena sangat skriptura daripada engkau tuh bilang Kristen teologi. S2 lagi tapi tidak baca kitab suci, tidak guna. Siap Romo. Fernando, ada dasar biblisnya, oke? Baik Romo. Semua yang Katolik buat punya dasar biblis. Sekarang saya mau tanya engkau, di mana janji iman punya dasar biblis dalam bentuk uang? Gak ada Romo. Di mana persepuluhan punya dasar biblis perjanjian baru untuk orang Kristen? Di mana buah sulung dalam perjanjian baru punya dasar iman? Buah sulung itu dalam bentuk uang. Di mana? Tidak ada Romo. Kalau itu kenapa engkau ikut? Romo, saya kan awam Romo. Ya, makanya kalau tidak ada kenapa kau ikut walaupun kau awam? Yang jadi awam pintar kah? Awam bijak sedikit. Saya ngikut-ngikut aja Romo, makanya saya butuh pembelajaran seperti Romo. Tidak Pak, saya mengerti hanya elaborasi kalau saya ini tidak dalam kitab suci yang kalian sola skriptura. Lalu pertanyaan saya, ketika seorang pendeta mengatakan dia adalah penghubung antara surga dan jemaat, yang meneguhkan, yang membuka, yang membebaskan, contoh begitu, ayatnya mana? Bahwa seorang pendeta adalah penghubung surga dan jemaat, ayatnya mana? Bukankah sola skriptura? Mana ayatnya? Sekarang saya mau tanya balik para pendeta. Mana ayatnya? Selama ini kalian tanya ayatnya mana? Iya Romo. Jadi memang sekarang saya lagi banyak pertanyaan dalam diri saya Romo. Tanya sudah, kau tanya sudah. Lagi 10 menit saya mau makan nih. Jadi kayak di gereja Pantekosta itu Romo. Anak bayinya, anak kecilnya kalau dibaptis mereka nggak dipercik pakai air Romo. Berarti itu nggak sah ya baptisannya Romo. Ada lagi Romo. Jadi saya banyak pertanyaan. Pertanyaan saya, oke, dalam pertanyaan diri saya. Sekarang satu persatu. Menurut engkau pembaptisan adalah apa? Baptisan itu mendoakan seseorang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan air. Menurut Itu yang saya tahu, Pentakosta, pembaptisan artinya diselamkan. Nah di Pantekosta itu yang dewasanya Romo. Tapi kalau yang bayinya nggak dikasih air Romo. Cuma Tapi itu diserahkan bukan- aja. Oke, ya. Fernando, di Pentekostas anak kecil itu belum dibaptis. betul, Romo. Pembaptisan baru orang dewasa. Tetapi bagi Pentekostas mati-matian pembaptisan harus selam orang di dalam air. Dalam air Romo. Sedangkan kitab suci bilang pembaptisan bukan selam orang dalam air, melainkan selam orang dalam kematian Kristus. Bantu dulu Roma 6 kalau tidak salah ayat 3 sampai 5. Pembaptisan adalah menenggelamkan orang, membaptis orang dalam kematian Kristus supaya bangkit bersama dengan Dia. Karena itu mau air sedikit, mau air banyak, mau itu adalah materi. Forma, rumusan itu penting. Bapa, Putra, Roh Kudus, mau dengan air banyak ke, mau dengan air sedikit ke, itu tidak penting. Karena makna dari pembaptisan adalah ditenggelamkan, dibaptis dalam apa? Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Fernando, engkau sudah mau? Ya Romo. Jadi bukan tenggelamkan dalam A? Ya Romo. Bukan tenggelamkan dalam air. Tapi kematian tenggelamkan. Makanya itu, engkau bisa bayangkan Fernando, kalau di kutub utara atau kutub selatan yang dingin, yang es, yang beku semua, bagaimana mau masuk orang dalam es kan? Tidak Romo. Kau jelaskan sudah sekarang. Bagaimana baptis orang di kutub kalau itu? Kan Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia dan baptislah. Bagaimana mereka yang tinggal di kutub? Ya Romo. Nah, Romo terakhir sebelum Romo makan, saya tahu Romo tidak ada paksaan untuk memindahkan saya ke Katolik. Cuman kalau saya mau bertanya Romo, apa sih yang mendasar ibarat diri saya ini harus kembali ke gereja Katolik? Apa hal inti apa gitu Romo? Walaupun ini Yang saya bukan pertama- dipaksa, cuman saya bertanya Romo. Terima kasih. Oke, yang pertama bukan jawaban dari saya, dari pengertian. Jawaban kitab suci, kenapa engkau ke Katolik? Yang pertama itu dia punya janji. Dan engkau adalah orang yang terpanggil untuk pulang. Di dalam Kisah 2 ayat 39, janji ini untuk siapa saja? Kisah 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalau engkau masuk, itu berarti engkau merasa diri dipanggil. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau engkau suatu hari masuk ke gereja Katolik, Tuhan yang menambahkan, bukan Katolik yang menambahkan. Yang kedua, pertanyaan bagus sekali. Kenapa sih saya masuk gereja Katolik? Yang pertama, gereja yang sesungguhnya yang benar-benar didirikan di atas dasar siapa, Fernando? Para rasul Romo. Efesus 2 ayat ke-20. Engkau punya istri Katolik, kah, Fernando? Tidak Romo, Protestan Romo. Makanya saya mau tanya kalian berdua. Gereja yang sesungguhnya dibangun di atas dasarnya siapa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan gereja ini adalah kepenuhan dari Kristus atau tidak? Efesus 1 ayat 22-23. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena alasan kedua, kenapa saya masuk? Yang pertama, yang tadi apostolik, dasar apostolik. Yang kedua, kepenuhan dari Kristus dalam segala hal. Yang ketiga, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Fernando, artinya di situ gereja dari Allah yang hidup, Allah punya gereja? Iya Romo.
Oke. Dan gerejanya ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Efesus 3 ayat 10. Yang meneruskan pelbagai nubuat dan hikmat. Efesus 3 ayat 10, supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bukan perorangan, oleh gereja. Kenapa saya gereja Katolik? Kenapa ini penting sekali? Karena kemuliaan kepada Allah diberikan di dalam gereja, ayat 21-nya. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kisah 5 ayat 25. Siapa yang menguduskan gerejanya? Kisah 5 ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Maaf. Lihat. Efesus. Salah saya. Efesus 5 ayat 5 ayat 25 ya Romo? 25. Efesus 5 ayat 25. Oke. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Siapa yang menyelamatkan gerejanya? 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan gerejanya didirikan di atas siapa? Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan diberikan kunci kerajaan surga 19 kepada siapa? Petrus lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kenapa gereja Katolik? Karena didirikan oleh Kristus sendiri atas Petrus dan diberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga dan satu-satunya rasul yang didoakan secara khusus oleh Yesus. Untuk apa? Lukas 22 ayat 31-32. Sudah lonceng makan. 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Fernando, satu-satunya rasul yang didoakan secara khusus oleh Yesus siapa? Untuk meneguhkan saudara-saudaranya. Rasul Petrus, Romo. Satu-satunya rasul yang didoakan oleh seluruh gereja ketika dia di penjara siapa? Rasul Petrus, Romo. Kisah 12 ayat 5. Siapa yang didoakan secara khusus oleh seluruh gereja ketika menghadapi masalah? Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Siapa yang ketika terjadi persoalan sunat dan perdebatan hebat, dia harus berdiri dan menyelesaikan persoalan? Kisah 15 ayat 7. Kisah 15 ayat 7.
Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Fernando, kalau engkau tanya, kenapa saya harus gereja Katolik? Karena satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Dasar apa? Dasar didirikan di atas Santo Petrus dan punya suksesi apostolik dari Petrus sampai dengan Paus Leo ke-14, 267 Paus. Kenapa saya gereja Katolik? Karena ada bukti historis arkeologis di dalam gereja, di dalam sejarah. Contoh kecil, Allah menentukan dalam gereja. Efesus 4 ayat 11 itu penting sekali. Karena Efesus 4 ayat 4 itu, Efesus 4 itu penting sekali dalam eklesiologinya Paulus. Tapi kita lihat ayat ke-11, siapa saja di dalam gerejanya. Efesus 4 ayat 11, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar." Di dalam gerejanya 1 Korintus 12 ayat 28, siapa dalam golongan kategori pertama? 1 Korintus 11 ayat 28. 12 Oke, 12 ayat 28. "Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Yang pertama. Pertama, sebagai rasul." Cukup sampai situ. Posisi pertama di dalam gereja yang ditetapkan, didirikan oleh Kristus adalah rasul. Sekarang engkau buktikan saya di dalam gereja Calvinis. Buktikan secara historis arkeologis bahwa bukti apostolik itu ada di dalam gereja Calvinis. Kau buktikan secara historis arkeologis. Kalau itu nggak ada lah Romo. Pertanyaan saya, gereja mana yang mempunyai bukti historis arkeologis bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas dasar para rasul? Gereja mana? Gereja Katolik Romo. Bukti arkeologis, semua kuburnya para rasul dijaga oleh gereja Katolik. Engkau pergi ke Tanah Suci, semua situs-situs penting Yesus punya dijaga oleh gereja Katolik Romo. Kalau itu Protestan yang mana sebagai pembuktian historis arkeologis bahwa kalian punya adalah gereja Kristus yang didirikan oleh Dia? Kalau begitu bukan Kristus punya, manusia yang dirikan kok. Coba engkau tanya Google atau ChatGPT, siapa yang mendirikan gereja Katolik? Akan muncul apa di situ? Nanti saya tanya Romo. Ada Valentinus, engkau ada ChatGPT yang bisa tanya pakai suara kan? Atau Frater? Enggak premium punya Kuromo, sama cuman punya HP satu. Atau ChatGPT Tapi, coba. Yang kau tambah, tolong ChatGPT di situ, tulis di situ. Gereja Katolik didirikan oleh siapa, contohnya begitu. Engkau tulis itu ke Fernandez. Fernando, suruh kau istri. Kalau saya exit Romo. Istrimu punya apa lah? Coba bantu Biar saja, Frater. Saya mau makan nih, sorry. Makan siang. Ya, biar saya bantu aja. Oke, ChatGPT ya, nih ya. Oke. Who is the founder of Catholic Church ya? Who is the founder of Catholic Church? Oke. Nah, itu.
According to Catholic belief, the founder of Catholic Church is Jesus Christ, no? Nah, tuh. Catholic teach Abad that pertama. Jesus established the church during his ministry the first century Anno Domini. He appointed his apostle as leader and in particular gave a special role to Saint Peter. Nah ini, a special role ya, tugas utama ya. Tuh. Coba tulis, siapa yang mendirikan Lutheran? Ya. Who is the founder of Lutheran? Oke. The founder, ngebayang. The founder of Lutheranism is Martin Luther. He's a German monk, theologian early 500 Sekarang centuries. ganti Luther itu dengan Pentekostes. Oke. Who is Karismatik. the founder of Pentecostals? Oke. Oke. Contoh kecil. Pentecostalism. Kebayang ya. Pentecostalism does not have a single clear founder. Tidak punya pendiri tetap. Karena berbentuk dari beberapa pergerakan. Charles Parham ada tidak? Charles Parham. Charles Fox Parham, lalu William Seymour. Oke, sekarang Adventis. Ya. Who is the founder of Adventist? Banyak juga Romo ya. Iya, saudaraku. Coba deh, Google The lebih Adventist pintar. movement, especially the Seventh-day Adventist Church, does not have just one single founder, but the several Ada key figures. dua, Jadi William punya Miller beberapa- dan Helen Goldwhite. William Miller dan Ellen G. White dan James Springer White. Bayangkan. Sekarang lihat saksi Yehova. Oke. Who is the founder of Jehovah Witnesses? Jehovah Witness. Ini judulnya lebih pintaran AI daripada Protestan kah ini? Oke, ini ya. The founder of Jehovah Witnesses is Charles Taze Russell. Jangan sudah. Oke. Anglikan. Contohnya nih. Oke. Who is the founder of Anglican? Henry atau tidak nanti? Okay. The Anglican, who also called the Church of England, generally considered to have been founded by Henry VIII. Presbyterian. Kasih contoh semua yang kalian bilang geng-geng itu. Who is the founder of Presbyterian? Okay. Who is the founder? Okay. The Presbyterian tradition mainly associated by John Knox. Cukup selesai makan siang. Fernando, Tepat. menurut ChatGPT, kita pakai di situ dulu. Satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus adalah Gereja Katolik Romo. yang lain didirikan oleh manusia. Kau percaya yang mana nih? Kayak Tuhan Yesus Romo. Ya, selesai itu perkara. Bangsa sambil makan siang dulu, jangan marah. Nanti lain kali. Minta maaf. Iya, makasih Romo. Ya, santai saja. Nanti saya mau tanya-tanya lagi Romo ya. Tapi Cari jangan marahin kebenaran. saya. Tapi engkau juga beri kesempatan kau punya istri tanya. Tuh, saya lihat tadi dengar, saya bilang dia pintar sekali cara jawab tadi. Walaupun saya dengar cepat gitu ya. Salam untuk dia. Iya Romo, siap. Makasih Romo. Nanti Oke, ingat. jangan marahin saya Romo ya kalau nanya lagi. Tidak. Ada harus keras, ada harus lembek kan begitu toh. Ya Romo.